Pemirsa, Polda Metro Jaya merubah aturan ganjil genap yang diberlakukan di DKI Jakarta. Jam dan lokasi jalan tidak berubah, namun ketentuan hari pemberlakuan mengalami perubahan. Peraturan ganjil genap di ibu kota tetap diberlakukan pada lokasi yang sama, yakni Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan MH Tamrin. Jam pemberlakuan juga tetap mulai pagi, yakni pukul 6 hingga pukul 10, sementara pada sore hari pukul 4 hingga 8 malam. Namun hari pemberlakuan diubah. Aturan ganjil genap hanya berlaku Senin sampai Jumat dan tidak berlaku pada Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional. Perubahan lain adalah Polda Metro Jaya tidak akan berjaga di mulut pintu masuk kawasan ganjil genap, namun akan melakukan penindakan langsung bagi kendaraan yang kedapatan berada di dalam kawasan ganjil genap. Polda Metro Jaya juga tengah mempertimbangkan wacana perluasan kawasan ganjil genap. Di Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo mengatakan pihaknya tidak lagi ditugaskan berjaga di sejumlah titik pengawasan kebijakan ganjil genap. Untuk itu masyarakat diminta mematuhi aturan berkendara. Kami sudah tidak lagi berjaga di mulut-mulut daripada ganjil genap, tetapi kami tetap melakukan penindakan di tengah. Artinya silakan masyarakat untuk mematuhi aturannya, berkendara untuk plat nomor ganjil di tanggal ganjil dan plat nomor genap bergenap di tanggal genap. Polda Metro Jaya dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan ganjil genap dari Senin hingga Jumat dan pada hari libur ditiadakan. Aturan ini berlaku efektif mulai Senin besok. Sejumlah masyarakat mengaku setuju dengan penerapan ganjil genap aturan baru ini. Kalau kita oke-oke aja, karena untuk menghindari macet, apalagi kita di kantor itu harus tepat waktu. Kalau kita macet di jalan sangat mempengaruhi kerja karyawan di kantor, seperti itu. Ganjil genap kan memang sebelum pandemi sudah berjalan ya. Tapi sebenarnya karena memang ini sudah pandemi sudah mudah-mudahan sudah tidak ada lagi ya, kita berdoa bersama, nggak ada masalah ya untuk dilanjutkan untuk ganjil genap ya, karena memang kalau kita lihat ya kan traffic untuk kendaraan kita di Indonesia ini kan semakin setiap tahun semakin bertambah ya, jadi dengan diadakannya ganjil genap ini saya rasa untuk keamanan kita bersama ya, untuk transportasi, jadi transportasi publik kita akan lebih bagus. Kalau aku sih berarti kalau kembali seperti semula berarti udah benar-benar new normal. Terus kalau kayak gitu juga kan ngurangin mobilitas yang kayak kemarin. Terus nggak macet juga. Nggak setuju sih Mas, karena kan juga... Dan bagaimana pelaksanaan aturan baru ganjil genap di ibu kota? Sudah bergabung bersama kami Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiono. Selamat sore Pak Argo. Ya, selamat sore Mas. Pak Argo, langsung saja, ini aturan baru itu yang spesifiknya apa? Karena masyarakat khawatir tidak ada polisi di depan tapi di tengah ditilang. Ya baik, jadi selama pelaksanaan PPKM darurat level 4 sampai dengan level 3, pelaksanaan ganjil genap itu adalah dilaksanakan dari mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu. Dari mulai pagi sampai dengan malam, jam 6 sampai dengan jam 20. Nah, karena sudah mulai terlihat ada penurunan grafik kasus COVID, kemudian juga secara vaksinasi sudah 100% khususnya di DKI, sehingga dengan kelonggaran-kelonggaran tersebut tentunya juga diimbangi dengan adanya relaksasi di pelaksanaan ganjil genap. Sehingga dilakukanlah evaluasi dan kemarin Bapak Direktur sudah memberikan statement bahwa pelaksanaan ganjil genap seperti yang sebelumnya. Jadi artinya pelaksananya di pagi dan sore, yaitu jam 6 sampai dengan jam 8, kemudian sore harinya dari jam 16 sampai dengan jam 20.00. Jadi tentunya hal ini menjadi salah satu untuk mengimbangi kegiatan-kegiatan masyarakat yang sudah mulai beraktivitas di wilayah DKI Jakarta. Demikian. Baik, ini kabarnya tidak ada penambahan titik, tapi yang juga menjadi pertanyaan publik adalah ruas jalan Rasuna Said ini diterapkan ganjil genap. Ini bagaimana Pak Argo?
Iya, jadi 3 ruas yaitu di Sudirman, Tamrin, dan di Rasuna Said, itu pelaksanaan ganjil genap dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali 1 minggu atau hari libur nasional, itu ditiadakan. Dan pelaksanaannya hanya pagi dan sore hari. Kemudian untuk penambahan lokasi yang lainnya, mungkin kita akan melihat evaluasi selama 1-2 minggu ke depan. Nanti kita akan mengundang stakeholder tentunya, apakah dengan mobilitas yang sudah mulai meningkat diperlukan perluasan wilayah. Jadi sejatinya sebetulnya ganjil genap ini sendiri memang ada di 26 ruas jalan di Jakarta. Namun karena pandemi kemarin hanya 3 ruas yang dilakukan pelaksanaan ganjil genap. Nah, 3 ruas inilah tadilah yang diberikan relaksasi atau kelonggaran sehingga yang tadinya hari Senin sampai dengan Minggu saat ini hanya pagi dan sore hari. Baik. Dan petugas-petugas yang biasanya berjaga di mulut jalan sekarang sudah ditarik. Kita akan berjaga di dalam lokasi sepanjang jalur tersebut sehingga masyarakat pada saat jam yang memang menjadi larangan agar dipatuhi dan dihindari sehingga tidak mendapatkan penindakan dari petugas. Jadi baik. Jadi wacana untuk memberlakukan kembali semua titik ganjil genap itu belum dilakukan ya Pak Argo ya? Ya, belum dilakukan tapi ada wacana dan mungkin dalam waktu dekat nanti akan kita sampaikan. Tapi yang pasti kita juga akan melihat sejauh mana efektivitas ataupun lokasi-lokasi jalan yang memang diperlukan penambahan ganjil genap. Mungkin kantong-kantong yang dari luar kota Jakarta juga bisa menjadi salah satu titik yang kita hidupkan kembali. Jadi yang tadi dari 26 titik ini, dari 3 ruas, apakah perlu ditambahkan 2 ruas tambahan ataupun yang lain tergantung dari kebutuhan. Tapi Baik. tentunya tidak serta-merta diputuskan oleh polisi sendiri. Kita akan mengundang stakeholder terkait untuk membicarakan hal tersebut. Pak Argo, ini berkaitan dengan penegakan hukum, tadi Anda sampaikan tidak akan ada petugas lagi di muka jalur ganjil genap, tetapi akan berjaga di dalam. Ini seperti apa sebetulnya? Iya, jadi kalau kemarin itu kenapa berjaga di mulut, kita masih memberikan himbauan untuk memutar balik. Nah kalau sekarang tidak kita putar balikan, tapi langsung lebih ke penindakan. Jadi di situ yang kalau misalnya ada mobil yang memang masuk di kawasan ganjil genap, yang memang tidak sesuai dengan harinya, ya itu tadi langsung dilakukan penindakan. Kalau kemarin kan kita masih memberikan himbauan teguran untuk memutar balik, sehingga tidak bisa masuk ke dalam kawasan. Baik, artinya langsung ditilang begitu ya? Iya betul. Ini penerapan tilangnya sendiri seperti apa? Jumlah atau besaran tilangnya yang nanti akan diterapkan? Iya, jadi di lokasi ganjil genap itu adalah pelanggaran rambu ya, rambu lokasi ganjil genap. Nanti tilangnya bisa berupa tilang secara konvensional ataupun tilang secara ETLE, karena memang di lokasi ruas tersebut memang sudah ada sebagian yang menggunakan ETLE, jadi tidak semuanya menggunakan tilang konvensional. Demikian, Mas. Baik, ini kalau berkaitan dengan penjagaan pihak kepolisian kan juga diharapkan memang masyarakat ini kebanyakan juga bisa lebih disiplin kalau banyak petugasnya. Kabarnya juga akan dikurangi ya jumlah petugas di lapangan. Iya Mas, jadi kita taruh di lokasi-lokasi atau ruas yang memang di situ berpotensi banyak pelanggaran. Karena sudah menjadi dari preventif tadi penjagaan ditingkatkan menjadi represif, tentunya juga dikurangi petugas tadi. Karena kalau di preventif kan memang diperbanyak untuk melakukan himbauan ataupun teguran. Nah kalau sekarang memang lebih ke represif tadi, sehingga titik-titik ruas tertentu yang memang di situ bisa dilakukan penindakan-penindakan tadi, tentunya ada petugas-petugas yang akan melakukan penjagaan. Jadi memang tidak banyak, tapi memang sudah disiapkan di lokasi-lokasi tertentu. Baik, ini lokasi didasarkan pada evaluasi di mana saja sebetulnya banyak masyarakat yang melanggar, Pak Argo? Ya sepanjang ruas jalan itu tentunya kendaraan yang memang misalnya hari ganjil harus menggunakan nomor ganjil, kemudian genap juga menggunakan nomor genap. Jadi sepanjang ruas tadi Mas, Sudirman, Tamrin maupun Rasuna Said. Baik, Itu, jadi Mas. 3 itu difokuskan ya gitu ya. Iya, Tapi fokusnya hanya 3 itu saja. evaluasi selama ini berkaitan dengan ganjil genap, menurut Anda bagaimana tingkat kedisiplinan warga Jakarta, Pak Argo? Ya, kita bisa melihat alokasi dari 26 titik ini tentunya yang bisa mereduksi
jumlah mobilitas masyarakat ya di 3 titik ini tadi. Artinya tidak seramai atau tidak semeningkat lokasi yang memang bukan kawasan ganjil genap. Tadi kan saya sampaikan ada 26 titik. Nah di 26 titik hanya 3 titik ini saja yang masih terjaga. Jadi artinya pengendalian mobilitasnya itu masih dapat kita jaga dengan baik. Karena memang setelah menurun level PPKM dan ada pelonggaran dari pemerintah, itu tercatat di data Disub ada kenaikan lalu lintas itu kurang lebih sekitar 38% ya Mas. Baik, tapi untuk kedisiplinan masyarakat sendiri sejauh ini bagaimana? Apakah sudah lebih baik daripada sebelumnya masyarakat Jakarta untuk patuh terhadap aturan lalu lintas? Iya Mas, jadi kalau di ruas-ruas protokol memang terlihat baik ya. Banyaknya memang di lokasi yang memang jalan protokol utama masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang menjadi pelanggaran prioritas seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, parkir sembarangan itu tentunya masih banyak. Nah, tapi kalau misalnya di ruas protokol sendiri, kedisiplinan masyarakat rata-rata sudah baik. Baik, ini berkaitan dengan tadi kan Anda mengatakan bahwa penindakan tidak hanya langsung dilakukan oleh petugas, tetapi juga kita menerapkan sistem e-tilang begitu. Tapi untuk yang berhadapan dengan petugas, ini bagaimana supaya ini bisa tetap tertib dan tidak ada lagi hal-hal yang tidak diharapkan oleh masyarakat pada saat penegakan tilang di lapangan? Ya, tentunya kita juga sampaikan ke petugas. Artinya kalau memang di situ sudah ada lokasi ETLE tadi, kita jangan sampai ada double penindakan. Jadi artinya penindakan secara konvensional hanya dilakukan di titik yang memang tidak terpantau kamera. Tapi kalau memang di situ ada kamera, tentunya lebih kita arahkan untuk menggunakan penindakan melalui tilang elektronik itu sendiri atau ETLE yang sudah ada di beberapa ruas di ibu kota ini, Mas. Baik, sejauh ini seberapa banyak penindakan yang dilakukan dengan e-tilang untuk pelanggaran ganjil genap, Pak Argo? Iya, jadi kurang lebih ada sekitar 1.300-an Mas. 1.300-an pelanggaran itu kalau kita akumulasi selama sebulan terakhir itu Mas. Baik, ini kembali ke aturan ganjil genap yang baru yang akan diberlakukan besok. Pesan Anda dari pihak kepolisian apa untuk masyarakat Jakarta yang akan beraktivitas di hari Senin? Jadi kita himbau kepada masyarakat tentunya kebijakan ganjil genap ini bukan untuk memberikan siksaan atau tidak membuat masyarakat menjadi tidak nyaman, tapi lebih kepada sebagai salah satu upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka menekan mobilitas, mengingat situasi pandemi saat ini juga masih belum dikatakan normal ya. Iya. Sehingga masyarakat mohon untuk tetap mematuhi, kalau memang besok hari Senin jadwalnya hari ganjil ya silakan menggunakan hari ganjil atau gunakan angkutan umum. Tetap patuhi protokol kesehatan, dan tentunya tetap menjaga tertib berlalu lintas pada saat berkendara. Ya, dan dipastikan sudah diterapkan tilang maksimal gitu ya? Iya, siap. Baik, terima kasih Pak Argo sudah berbincang banyak untuk Indonesia Petang. AKBP Argo Yuwono, Kasubdit Gakum, Ditlantas Polda Metro Jaya pemirsa. Ya. Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetap bersama kami di MNC News.